menjelaskan modul pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Faisal Chan SPD FSI. Penerapan taksonomi belum pada pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran IPS di sekolah dasar merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami lingkungan sosialnya, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global. Tujuan utamanya adalah untuk membantu peserta didik secara individu untuk memiliki kesadaran sosial serta mampu berinteraksi secara harmonis dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu langkah-langkah penerapan taksonomi belum dalam pembelajaran IPS di SD. Langkah yang pertama itu menentukan tujuan capaian dan tujuan pembelajaran. CP pada fase ini, peserta didik menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis secara negara Indonesia. Peserta didik mengenal keberagaman budaya nasional, warisan budaya yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan. Tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mengkategorikan warisan budaya dan benda dan tak benda. Langkah kedua yaitu mengembangkan indikator pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu C1 mengingat. Siswa dapat menyebutkan pengertian warisan budaya. Yang selanjutnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh warisan budaya benda dan tak benda di Indonesia. Yang kedua yaitu C2 memahami. Siswa dapat menjelaskan perbedaan antara warisan budaya benda dan tak benda. Yang ketiga yaitu C3 menerapkan. Siswa dapat mengelompokkan jenis warisan budaya berdasarkan karakteristik benda dan tak benda. Yang keempat itu C4 menganalisis. Siswa dapat membandingkan dua jenis warisan budaya dari daerah yang berbeda. Yang selanjutnya itu C5 mengevaluasi. Siswa dapat memberikan pendapat tentang pentingnya menjaga warisan budaya lokal. C6 yaitu mencipta. Siswa dapat membuat logbook atau presentasi secara sederhana tentang warisan budaya daerah mereka. Langkah yang ketiga yaitu menurunkan ke strategi pembelajaran. Di sini ada pendekatannya yaitu scientific, modelnya project based learning atau PJBL, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan, medianya video pembelajaran. Alasan menggunakan pendekatan saintifik dipilih dalam modul pembelajaran bab 7 daerah kebanggaanku dengan materi warisan budaya benda dan tak benda karena pendekatan ini mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui langkah-langkah yang sistematis yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan. Selanjutnya itu berikut ini adalah contoh modul yang telah saya buat. Di sini ada informasi umum identitas modul, penyusun dan lestari dengan IPA 1D12206, instansi Universitas Jambi, tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase C, kelas 5, bab 7, daerah kebanggaanku, tema topik A seperti apakah budaya daerahku, warisan budaya. Alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran dengan 2 kali 35 menit. B. Kompetisi awal. Peserta didik mengetahui tentang warisan budaya. Peserta didik mengetahui warisan budaya daerahnya. C. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. D. Sarana dan prasarana. Sumber belajarnya itu ada buku guru dan buku siswa. Alat dan bahannya itu ada media video pembelajaran warisan budaya benda dan benda. Berikut ini di YouTube-nya yaitu ada alatnya itu ada laptop, LCD proyektor, alat tulis, gunting dan kertas karton dan HVS dan lem. Target peserta didiknya itu peserta didik reguler, umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Jumlah peserta didiknya itu 15 peserta didik. Selanjutnya itu pendekatannya saintifik dengan model project based learning PJBL, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Komponen intinya itu capai pembelajaran fase C. Di fase ini peserta didik dapat mengenal dan memahami keberagaman budaya nasional warisan budaya yang dilakukan dengan konteks kebinekaan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengkategorikan warisan budaya benda dan tak benda.
Indikator tujuan pembelajaran itu setelah menonton tayangan video yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menggali informasi mengenai warisan budaya dengan benar. C4. Selanjutnya itu melakukan kegiatan diskusi kelompok. C4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat logbook warisan budaya, yaitu C6. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan jumlah warisan budaya benda dan tak benda dengan percaya diri. Pemahaman bermaknanya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami warisan budaya benda dan tak benda yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantiknya itu berasal dari manakah suku bangsa kalian? Apakah di daerah kalian masih terdapat warisan budaya? Kegiatan pendahuluannya itu di sini dalam waktu 10 menit. Guru mengucapkan salam dan mengkondisikan peserta didik. Peserta didik diajak berdoa, dipimpin oleh peserta didik yang datang paling awal. Peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan lagu Profil Pelajar Pancasila. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Berasal dari suku bangsa apakah kalian? Apakah di daerah kalian masih terdapat warisan budaya? Guru mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Peserta didik melakukan semangat untuk membangun semangat belajar mereka. Kegiatan inti yaitu 50 menit, sintaks 1, penentuan pertanyaan atau permasalahan dasar. Peserta didik mengamati video pembelajaran mengenal materi warisan budaya benda dan tak benda yang ditentukan oleh guru melalui laptop. Yang kedua itu peserta didik melakukan tanya jawab bersama guru mengenai video pembelajaran yang telah ditayangkan. Peserta didik memberikan permasalahan terkait warisan budaya. Guru menunjukkan gambar-gambar warisan budaya yang ada pada kertas HPS. Guru meminta peserta didik untuk menebak termasuk ke dalam warisan budaya manakah gambar tersebut. Guru melakukan tanya jawab mengenai kegiatan yang telah dilakukan bersama peserta didik. Tindak kedua itu mendesain perencanaan proyek. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Peserta didik diberikan LKPD oleh guru. Peserta didik mendengarkan penjelasan proyek tentang kegiatan peserta didik yang akan dilakukan pada LKPD. Guru memberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Tindak ketiga yaitu menyusun jadwal. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk mengerjakan tugas pada LKPD. Setiap kelompok membuat logbook warisan budaya benda dan tak benda. Guru meminta peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan bekerja sama dalam kelompoknya. Tindak keempat yaitu monitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek dan realisasi kemajuan proyek. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dan berkonsultasi kepada guru apabila mengalami kesulitan. Peserta didik diminta untuk melanjutkan kegiatan penyelesaian proyek. Tindak kelima yaitu menguji hasil. Peserta didik menyusun bahan laporan presentasi kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dan mengukur pencapaian. Tindak keenam yaitu evaluasi pengalaman belajar. Peserta didik dibimbing tentang bagaimana cara memaparkan hasil proyek di depan kelas. Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil proyek. Peserta didik dan kelompok lain memberikan tanggapan atau umpan balik. Guru melakukan ice breaking untuk mengembalikan semangat belajar. Guru memberikan penguatan hasil presentasi yang telah dilakukan. Kegiatan penutup yaitu ada 10 menit. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pembelajaran pada pertemuan ini dengan menjawab pertanyaan kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada hari ini, manfaat apa yang kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini, materi apa yang sudah kalian dapatkan, kesulitan apa yang kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Peserta didik diminta untuk menyampaikan perasaannya selama mengikuti pembelajaran. Guru memberikan kesempatan untuk kepada peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan yang telah didapat. Guru menutup pembelajaran dan meminta peserta didik untuk memimpin doa secara bersama. Refleksi peserta didik, bagaimana materi yang kalian rasa paling sulit, apa yang kalian lakukan untuk dapat memahami materi ini. Refleksi untuk guru, apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai pembelajaran? Asesmen penilaian yaitu ada asesmen formatif. Asesmen penilaian formatif dilakukan pada proses pembelajaran suatu unit atau bab kompetisi secara berlangsung. Dapat dilakukan di awal maupun
di sepanjang proses pembelajaran. Penilaian formatif observasi atau pemantauan aktivitas siswa pada kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam konteks pembelajaran warisan budaya. Asesmen sumatif dapat berupa proyek, tes tertulis, dan presentasi. Berikut contoh soal tesnya. Selanjutnya itu kegiatan pengayaan remedial. Kegiatan remedial peserta didik yang di hasil belajar yang belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual, memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik. Kegiatan pengayaannya peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang, memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Berikut ini adalah contoh LKPD-nya. LKPD pertama yaitu tabel warisan budaya benda dan tak benda. Di sini dapat menuliskan warisan budaya benda, di sini warisan tak bendanya. LKPD yang kedua yaitu petunjuk pembuatan. Setiap kelompok berdiskusi untuk menggunting gambar warisan budaya. Gambar yang sudah digunting dikelompokkan dalam warisan budaya benda dan tak benda. Setelah dikelompokkan, satukan gambar dengan menempelkan masing-masing gambar menggunakan lem. Setelah itu, tempelkan gambar pada kertas karton sehingga membentuk lapuk. Guru membimbing kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam kelompoknya. Berikut ini contoh gambar warisan budaya dan benda dan tak bendanya. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah contoh soal evaluasinya. Di sini ada nama peserta didik, kelas, hari dan tanggal. Soal ini berupa pilihan ganda. Di sini ada bahan ajar untuk peserta didik dan guru dengan materi pembelajaran warisan budaya. Yaitu glosarium. Warisan budaya adalah segala bentuk kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas suatu bangsa. Warisan budaya terbagi menjadi dua, yaitu warisan budaya benda dan tak benda. Selanjutnya itu cagar budaya, merupakan benda atau bangunan atau situs yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang dilindungi oleh negara. Berikut ini adalah daftar pustaka atau rujukan dari pembuatan modul ini. Sekian pembahasan dari saya mengenai perencanaan modul ajar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan IPS di sekolah dasar. Sekian, terima kasih.